Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan bagus. Wanita ya itu bagusnya afdholus shalah fi baitihi. Yang bagus sholat wanita itu adalah di rumahnya. Itu afdolnya. Awal Ramadan, masjid penuh semua bersemangat sholat tarawih. Saf depan sampai belakang rapat. Tetapi semakin mendekati Idul Fitri, saf mulai berkurang. Yang semangat di awal kini mulai hilang. Yang dulu rajin tarawih, kini sibuk mencari baju baru. Masjid ditinggal, tapi mal justru dikejar-kejar. Jangan biarkan tarawih kita tak terkawal. Ramadan bukan tentang awal yang kuat, tapi tentang bertahan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda. Wa ba'du, pemirsa yang dimuliakan Allah dan juga jamaah ibu-ibu yang ada di sini yang Masya Allah kelihatannya semangat-semangat banget nih. Alhamdulillah. Masih semangat Bu puasanya? Masih. Tarawihnya lancar? Alhamdulillah, kelihatan wajah-wajahnya ini solehah semua. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Biasanya fenomena masyarakat itu kalau awal Ramadan masjid penuh. Tapi begitu akhir-akhir Ramadan justru masjid sepi. Itu bagaimana? Pada kemana sih Bu emang saya mau tanya? Hah, ada yang bikin kue? Ada yang jalan-jalan? Ada yang udah pulang kampung mungkin ya? Masya Allah. Jadi terkesannya bahwa tarawehnya itu anget-anget kukuh. Iya, anget-anget aja nih. Habis itu dingin ya udah nggak ke masjid lagi. Nah, sebenarnya ada satu penyakit di dalam Islam yang disebut futur. Tu dua tiga. Futur. Tu dua tiga. Futur. Nah, futur bukan pakai to ya, tapi futur. Futur itu adalah penyakit yang bisa melanda setiap orang. Penyakit apakah itu? Yaitu penyakit di mana orang itu pada awal-awal semangat ibadah, semangat berbuat baik, tapi lama-kelamaan dia makin surut tuh semangatnya. Yang tadinya sholatnya tidak pernah ninggal, akhirnya mulai datulalai sedikit-sedikit mengakhirkan. Yang tadinya tadarusnya punten, mohon maaf, dia rajin setiap hari dia baca Quran, tapi makin akhir makin berkurang. Nah, ini adalah yang disebut dengan penyakit futur. Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan untuk kita istiqomah dalam beribadah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Shadaqallahul azim. Masya Allah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang dia mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqomah dalam kebaikan, menjalankan sunnah Rasul, menjalankan sholat tarawih, qiyamul lail dan lain sebagainya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah kirimkan malaikat kepada mereka dengan membawa rahmat dan juga maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka coba lihat, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Orang yang berpuasa karena iman dan bersungguh-sungguh meraih ridha Allah, diampuni dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah lalu.
Bahkan man qoma ramadhana, dan barang siapa yang dia mendirikan qiyamul lail juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang penting ibadah itu bukan kuantitas tapi istiqomah. Iya, buat apa ibadah dia sering dia lakukan tapi mungkin di bulan Ramadan saja dia rajin, tapi sisanya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ibadah itu istiqomah, tidak memaksakan diri, sesuai dengan niat dan juga menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling terpenting. Oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk kategori orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah paham kan, Bu? Jadi istiqomah siap nih ya? Baik. Ada yang ingin bertanya? Masya Allah, ini kalau disuruh angkat tangan semuanya ngangkat ya? Ya baik, ya, silakan mana Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Khadijah. Saya ingin bertanya, Tat, boleh tidak sholat tarawih di rumah dibandingkan di musola? Karena musola dekat rumah saya bacanya terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus dari Ibu Khadijah. Ini pertanyaannya tentang tarawih. Emang favoritnya orang Indonesia itu tarawih itu yang paling cepat. Bahkan sampai dilihat itu jadwal imam mana nih yang paling cepat. Kalau lama dia pindah ke musola sebelah. Ya kan, bahkan dia bilang gitu, oh ente mah masih mending imamnya di situ satu Fatihah satu nafas. Di masjid aneh imamnya udah nggak napas. Saking cepatnya gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu, saking ingin cepatnya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan bagus. Wanita ya itu bagusnya afdholus shalah fi baitihi. Yang bagus sholat wanita itu adalah di rumahnya, itu afdolnya. Tapi tak kala wanita itu ingin sholat berjamaah di masjid atau musola, ya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tamna'u nisa'akum minal masajid. Janganlah kalian itu larang wanita-wanita untuk pergi ke masjid. Jadi dibolehkan wanita untuk sholat berjamaah di masjid asalkan memenuhi syarat. Tadi syaratnya tidak ada fitnah. Tapi kalau ibu punten fisiknya lagi kurang sehat, kemudian tidak mampu untuk ibadah sholat tarawih yang bacaannya panjang, boleh lakukan di rumah, justru itu afdol. Tapi boleh nggak kita ke masjid? Boleh. Jadi nggak ada larangan ya. Jadi boleh. Jadi itu ya Bu pertanyaannya sudah terjawab ya. Baik. Insya Allah mudah-mudahan segala ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.